Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Kita awali kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan percaya bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan kepada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Menuju tatanya
Marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita. Saya memberi kesempatan pada saudara untuk dapat berdoa secara pribadi. Baru nanti saya akan mengakhiri dengan doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kami pun diingatkan kembali akan tugas pengutusan kami di dunia. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami masih mengalami banyak keterbatasan untuk dapat menjalankan tugas pengutusan di dunia ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami belum dapat memenuhinya secara penuh, ataupun kami masih gagal untuk mewujudkannya. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat menjalankan tugas pengutusan kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Dalam Yeremia 31 ayat 3 dituliskan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami akan merenungkan berita firman berdasarkan kisah kenaikan Yesus ke surga. Cerita yang mungkin sudah pernah kami dengar, tapi ketika kami kembali membaca dan merenungkannya dengan pertolongan Roh Kudus, maka kami akan dimampukan untuk menemukan kembali akan makna kisah ini untuk kehidupan kami sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, perlengkapilah kami supaya kami dapat memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab
Untuk kebaktian hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Dituliskan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Kalau kita ditanya dunia di sekitar kita saat ini, kalau kita mencermati kira-kira berita yang banyak beredar itu berita yang positif atau negatif. Tidak dapat dipungkiri dalam masa-masa saat ini, selama kurang lebih 2 bulan yang telah kita lalui dalam masa pandemi COVID-19, berita-berita yang menghiasi media sosial, berita-berita yang kita terima di gadget kita, berita yang kita baca di media massa, yang kita tonton di televisi, kebanyakan berita yang lebih bersifat negatif. Sehingga tanpa sadar, kita pun juga ikut arus di dalamnya. Ketika kita membaca suatu berita, kita lebih tertuju kepada sesuatu yang negatif dibandingkan yang positif. Contohnya bagi Bapak Ibu Saudara yang biasa atau senang mengikuti data-data seputar pandemi COVID-19, biasanya kita lebih tertuju bertanya tentang berapa yang positif, berapa yang meninggal dibandingkan kita melihat data berapa yang sembuh. Nah saudara, hal itu memang sangat dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitar kita saat ini. Dengan demikian, tidak salah kalau saya mengatakan bahwa dunia saat ini membutuhkan kabar baik. Dunia membutuhkan berita-berita yang bersifat positif, yang melegakan bagi banyak orang. Nah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau situasi di sekitar kita cenderung negatif, maka kita ikut masuk tanpa sadar, kita hanyut di dalamnya, sebetulnya adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Seperti pengalaman para murid pada waktu itu, meskipun mereka telah bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun, mereka sudah mendengar sendiri apa yang Yesus ajarkan, mereka sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tentang kuasa-kuasa mujizat yang Yesus lakukan. Mereka juga sudah menerima janji
bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi ternyata ketika Yesus mati di atas kayu salib, pengharapan mereka seolah-olah sirna. Bahkan ketika mereka beberapa kali dijumpai oleh Yesus yang bangkit, mereka tidak mengenali Yesus. Hal itulah yang juga tampak dalam bacaan kita Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49. Di situ dikatakan Yesus berjumpa dengan mereka, bahkan ketika Yesus duduk makan bersama dengan mereka, mereka tidak serta-merta mengenali Yesus. Akan tetapi berita sukacitanya adalah ternyata Yesus tidak membiarkan mereka dalam ketakutan. Yesus tidak membiarkan mereka tidak mengenalinya. Tapi dikatakan di sini bahwa dalam ayat yang ke-44 sampai dengan ayat 45, Yesus kembali mengajar mereka. Yesus seperti mereview kembali apa yang pernah para murid dengar dan bahkan dikatakan ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, ini adalah sebuah berita yang ingin menegaskan kepada kita tentang sifat Injil Yesus. Sifat Injil Yesus adalah Injil yang terbuka. Terbuka kepada siapapun, bahkan terbuka kepada orang-orang yang pernah kehilangan pengharapan, terbuka kepada mereka yang kecewa, terbuka kepada mereka yang sedang takut, mereka yang khawatir. Yesus tidak membiarkan para murid dalam ketakutan, tapi dia menyapa dengan berita Injil yang ia ajarkan. Injil yang terbuka, kalau kita membaca dalam bacaan kita, juga menunjukkan bahwa Injil terbuka ini harus juga disampaikan kepada semua orang. Selain Yesus menyampaikan kepada para murid, di situ dikatakan para murid juga punya tugas. Ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya. Dengan demikian kalau saksi dari semua, berarti para murid juga diajak untuk terbuka kepada semua orang. Mereka diajak untuk menyampaikan berita Injil kepada sebanyak mungkin orang yang mereka jumpai. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Injil yang terbuka inilah yang sebetulnya selama ini luput dari perhatian kita. Sadar atau tidak, dalam masa-masa pandemi ini ketika kita tidak dapat beribadah di dalam gereja, kita sebetulnya juga punya nilai positif, yaitu kita diingatkan akan karakter Injil yang terbuka. Berapa banyak di antara kita, bahkan saudara, gereja-gereja yang tidak terbiasa dengan kebaktian online, tidak pernah membuat konten-konten online. Kita yang selama ini mungkin tidak akrab dengan mengikuti kebaktian atau melihat renungan-renungan secara online, kita menjadi tergugah. Kita mau tidak mau, kalau mau mengikuti kebaktian kita harus belajar teknologi sedikit banyak, setidaknya kita mengenal apa itu YouTube, kita mungkin mengenal aplikasi-aplikasi untuk berdialog yang ada di handphone kita. Dan gereja pun tanpa sengaja sebetulnya sudah membuat Injil ini semakin terbuka, semakin diberitakan ke banyak orang tanpa dibatasi oleh gedung gereja. Kan tapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah kita ketika tidak dapat beribadah dalam gereja, kita masih cenderung terkungkung dalam sikap hidup yang negatif. Kita kehilangan pengharapan, kita tidak lagi mengikuti kebaktian, atau kita bisa melihat sisi positifnya.
yaitu kita diajak untuk betul-betul melihat, menyadari, bahkan menghidupi Injil yang terbuka ini. Nah, selanjutnya saudara, kalau kita melihat dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka Injil Lukas ini menggambarkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah peristiwa perpisahan yang diliputi oleh duka cita. Bukan peristiwa perpisahan yang dihiasi dengan tangisan, dengan cucuran air mata. Tapi dikatakan di sini dalam Injil Lukas pasal 24 mulai ayat 50 sampai dengan 53. Digambarkan di situ bahwa Yesus ketika dia naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati para murid. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan dikatakan di sini mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara, ada nuansa sukacita. Ada sebuah semangat baru meskipun mereka berpisah dengan Yesus, mereka menerima, para murid di sini menerima tugas pengutusan dan mereka menerimanya dengan sukacita. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Kalau kita mau membaca kelanjutannya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11, di mana dua kitab ini penulisnya sama. Penulis dalam Kisah Rasul pasal 1 dia kembali mengingatkan bahwa berita atau tugas pengutusan para murid di dalam dunia ini adalah sebuah tugas pengutusan yang dimulai dari pertobatan dan pengampunan dosa. Dengan kata lain, ketika para murid diajak untuk mereka memulai tugas pengutusannya, mereka diundang atau mereka diperintahkan untuk pulang ke Yerusalem, menantikan di situ, mereka kembali mengingat akan pertobatan, mereka kembali mengingat akan pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Maka di sini para murid sedang diajak untuk mengingat bahwa tugas pengutusan yang diberikan kepada mereka oleh Yesus bukanlah tugas pengutusan yang hanya berangkat dari diri mereka. Tapi kalau dikatakan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa, berarti titik awalnya, titik berangkatnya adalah dari kuasa Yesus. Titik awal, titik berangkatnya adalah dari pengampunan dosa yang Yesus berikan, yang mereka alami, berawal dari pengalaman hidup mereka sendiri, sehingga mereka menyampaikan berita baik, mereka menyampaikan berita Injil ini kepada semua orang. Dan dikatakan mereka memulai dari Yerusalem, berarti mereka memulai dari lingkungan terdekat mereka. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, bukankah pemberitaan itu dimulai ketika orang-orang yang di Yerusalem itu melihat, menyaksikan peristiwa Pentakosta. Nah saudara, memberitakan kabar baik atau menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Hal inilah yang tentunya menjadi sebuah kerinduan kita. Kita menyampaikan bukan dengan berat hati, tapi kita menyampaikan dengan sukacita. Karena kita menyampaikan berasal dari pengalaman hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kadangkala kita itu kalau menceritakan sesuatu yang baik dibanding menceritakan sesuatu yang buruk, itu refleks kita biasanya lebih banyak cerita yang buruk dibandingkan yang baik. Kita menceritakan tentang seseorang, kira-kira kita lebih greget mana? Lebih senang mana? Menceritakan kebaikan atau keburukan orang lain? Ya biasanya kalau kita sedang ngerumpi atau gosip, ya itu biasanya kalau yang diceritakan itu yang buruk lebih hot dibandingkan yang baik. Contohnya saudara, nah ini kan
karena kita sedang masa banyak di rumah, saya sendiri belum mengikuti saudara. Tapi sekarang ini ada drakor, drama Korea, bukan Dracula saudara. Drama Korea yang lagi hits, Bapak Ibu pasti tahu, saya sendiri juga nggak ngikuti. Ya, tapi ada yang ngikuti yang cerita yaitu judulnya The World of Merit. Nah, Bapak Ibu mungkin akrab ya dengan yang mengikuti drama Korea, pecinta drama Korea mungkin tahu itu. Yang semula nggak pingin atau mereka merasa, drama Korea itu kok gilani ya, drama Korea kok lebay. Tapi ketika kena judul The World of Merit ini jadi pingin nonton. Nah, berapa orang yang promo tentang The World of Merit ini yang membuat orang tertarik? Yaitu mereka promonya menceritakannya adalah kisah kehidupan pernikahan yang cenderung tragis, katanya begitu. Saya sendiri nggak lihat, jadi saya nggak tahu. Tapi orang ketika lihat, kok kehidupannya menyedihkan dan sebagainya, orang ikut tertarik. Nah, saudara bayangkan, kalau promo dari yang negatif aja bisa menjadi booming, apalagi berita Injil yang sukacita. Berita Injil yang kabar baik. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara menghabiskan waktu untuk memviralkan berita-berita yang positif berkaitan dengan Injil Kristus, maka banyak sekali di zaman sekarang ketika online itu lebih merajalela, berita Injil ini jauh lebih cepat untuk disampaikan. Kok zaman dulu saudara, dalam kitab Injil, ketika para murid memberitakan berita sukacita, dikatakan 3.000 orang bertobat. Nah sekarang kalau saudara memperhatikan, di YouTube, sebuah kebaktian itu bisa diikuti sampai ribuan orang dalam seketika. Bahkan puluhan ribu. Berarti sebetulnya ini adalah sebuah situasi yang kembali ingin mengingatkan kita, inilah waktunya kita dapat menyuarakan suara atau mengabarkan kabar baik dalam sukacita. Dalam sukacita karena apa? Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 mengatakan, berarti Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara, mengangkat tangan dan memberkati kalau kita mau belajar dari tradisi perjanjian lama, maka ini biasanya dilakukan oleh imam besar ketika ada hari raya pendamaian. Ketika hari raya pendamaian itu selesai, korban selesai dipersembahkan, imam mengangkat tangan memberkati umat Israel. Dan ketika berkat itu diucapkan, berarti itu adalah tanda ada pendamaian antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Dan ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka dalam peristiwa kenaikan ke surga, maka di situ Yesus ingin mengatakan misinya di dunia telah selesai. Misi yaitu dia mendamaikan Tuhan dengan manusia dan misi untuk mendamaikan manusia dengan sesamanya dan juga memberikan tugas pengutusan kepada para murid. Dan berkat itu kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 diikuti dengan berita, dengan janji bahwa Yesus akan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan demikian tugas pengutusan ini marilah kita jalani dengan percaya akan berkat Tuhan yang menyertai kita. Kalau di GKI Saudara, formulasi pengutusan itu yang sering kita ikuti dan mungkin kita sudah latah menjawabnya. Kalau kita mengingat dalam kebaktian minggu yang pada umumnya, kan dikatakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Maka umat akan merespon, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Apa jawab umat? Maka umat mengatakan syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, umat menjawab kini dan selamanya. Perhatikan saudara. Ketika dikatakan jadilah saksi Kristus, kita mengatakan syukur kepada Allah. Semoga itu bukan hanya sesuatu yang latah kita ikuti karena setiap hari Minggu kita ucapkan. Tapi ini adalah sebuah keyakinan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus,
maka marilah kita melakukannya dengan penuh ungkapan syukur. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pandemi ini, ketika berita di sekitar kita banyak menyajikan yang negatif, ingatlah Injil Yesus yang terbuka menyapa kita. Injil itu terbuka menyapa kita yang lemah, kita yang rapuh. Dan Injil itu mengajak gereja Tuhan untuk terbuka menjalankan tugas pengutusannya. Dan kita percaya itu berangkat dari pertobatan dan pengampunan dosa yang kita alami. Pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan marilah kita menyampaikan dengan sukacita. Karena Yesus naik ke surga memberkati para murid dan memberkati kita semua. Kiranya kita dimampukan menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Memberitakan kabar baik dengan sukacita, sehingga dunia di sekitar kami pun terus diliputi oleh kebaikan-kebaikan. Dunia di sekitar kami dapat dipenuhi oleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, secara khusus untuk GKI Mojokerto dalam setiap karya yang dilakukan meskipun kami sangat terbatas di tengah pandemi ini. Tapi kami yakin ya Tuhan, segala upaya yang dilakukan oleh gereja Tuhan akan Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan juga berikan hikmat, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kemampuan pada setiap orang yang terlibat dalam setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang menjalani rawat di rumah, maupun ada yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menyertai setiap proses pengobatan, sehingga pemulihan kesehatan mereka dapat berjalan dengan baik. Demikian pula kami semua ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan, sehingga di masa pandemi ini kami terus dapat beraktivitas dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah masa sulit ini, kami berdoa untuk para pemimpin kami. Mampukanlah mereka untuk bersinergi dengan baik. Mampukanlah untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, sehingga kami dapat melewati masa-masa ini dengan kesatuan hati. Kami dapat saling mendukung, kami dapat saling menolong, bahkan kami terus dapat bertahan, berkarya, dan kami dapat menang di dalam masa pandemi ini.
Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, ketika kami semua tidak ada yang luput dari pandemi COVID-19, kiranya Tuhan di masa-masa ini kami semakin diingatkan betapa terbatasnya hidup kami sebagai manusia, betapa rapuhnya kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan, dan kami sebagai negara-negara di dunia ini dapat bersatu, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami, ketika kami banyak menghabiskan waktu kami di rumah, baik kami bekerja, belajar dari rumah, kiranya Tuhan juga menjaga harmonisasi dalam keluarga kami, Tuhan melindungi kami sebagai keluarga, dan kami juga Tuhan mampukan untuk terus percaya akan pertolongan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang menyertai, sehingga kami pun juga memperoleh kecukupan dalam pekerjaan kami. Atau mungkin ada di antara kami yang harus kehilangan pekerjaan, kami harus berjerih lelah untuk bekerja hari demi hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar segala seruan kami, Engkau yang juga membukakan jalan, sehingga kami dapat beroleh pekerjaan, kami dapat mencukupkan kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan bersama-sama. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Persembahan dapat diberikan dengan cara pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto
dengan nomor 0501-803-234 atas nama Hana Tejo Raharjo, atau yang kedua, memasukkan dalam amplop, bisa disimpan hingga saat nanti bisa ke gereja lagi, diberikan kepada gereja atau kontak penatua kelompok. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan rahmat, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, rasa syukur kami wujudkan dengan memberikan persembahan yang kami kumpulkan dengan penuh sukacita, karena Tuhan telah memberkati kami. Sucikan persembahan kami ini, ya Bapa, sehingga dengan persembahan ini nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita kembali dalam aktivitas kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah naik ke surga mengutus kita untuk membawa kabar baik dengan sukacita untuk dunia ini. Maka sekarang pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.